pribadi itu tiganya di mana? Jangan menghayal, jangan membuat diksi di dalam hayalan, bro. Tiganya di mana? Mungkin dari Pak Jerry, kenapa harus 3? Kalau memang jamak, kenapa harus 3? Mungkin begitu. Kenapa harus 3? Jamak harus 3 karena Alkitab mengatakan Bapa mencipta. Yang Logos siapa? Mencipta, Roh Kudus mencipta. Kasihan. Berarti kalau mengatakan Logos itu adalah Bapa, maka menentangi Yohanes pasal 1 ayat 1 di mana Logos itu dibedakan dengan Bapa. Logos dibedakan dengan Bapa. Jadi yang mencipta Bapa dan Logos. Bro, lihat dulu, bro. Yohanes 1 ayat 3. Yang mencipta siapa? Ini saya sudah lari ke tempat lain karena Pak Jerry nggak bisa jawab 1 ayat 26. Saya lari kemana-mana sudah ini. Lo lari. Ini jurus bulut-bulutan. Di mana tiganya? Pada mulanya, diam. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Logos. Logos itu pros dengan Bapa. Logos itu pros dengan Allah. Berarti Logos ini berbeda dengan Allah. Lalu ayat ketiga. Di mana yang berbeda dengan Allah? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sabar dulu, saya jawab dulu. Diam dulu. Kita sudah baca. Yang mencipta di sini siapa? Dia. Dia ini menunjuk pada siapa? Menunjuk kepada Logos. Logos ini siapa? Dia bersama-sama. Berarti Tuhan itu beda di sana. Ada 2 yang menciptakan Yahweh, kemudian yang menciptakan Yesus. Kita sudah bilang dengar dulu, Kuak. Coba berhenti dulu bicara. Saya dulu bicara. Mau dengar dulu bicara ya, sabar. Oke, coba Pak Abner dipuaskan dulu. Nanti Pak Jerry ini. Iya, sabar dulu bicara. Sabar dulu bicara. Pada mulanya adalah Logos. Logos prostonteon bersama Bapa. Berarti Logos, firman berbeda dengan Allah, Bapa. Karena ada kata pros di situ. Ada kata pros di situ, preposisi pros. Ngerti enggak preposisi pros? Ngerti enggak itu? Katanya jago gramatika. Ada pros di situ menunjukkan bahwa firman Logos itu berbeda dengan ini Allah Bapa, tapi firman itu adalah Allah. Ya kan? Seesensi dengan Bapa. Lalu firman itu ngapain? Firman melakukan karya ilahi dalam ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Logos, oleh Dia, oleh Logos. Tetapi di ayat 1 dikatakan Logos itu berbeda dengan Bapa ini. Maka ada 2 pribadi di sini. Iya. Coba dari Pak Jerry bagaimana? Dari Pak Jerry bagaimana? Yohanes 1. Pak Jerry jawab itu. Dari Pak Jerry dari Yohanes 1. Ini hayalan, jadi enggak usah. Jadi gini, daripada enggak usah gimana jawab itu jawab. Kalau enggak bisa jawab kejadian 1 jawab Yohanes 1 ayat 1. Karena gini, bro. Itu coba Pak Jerry di Yohanes 1 ayat 1 ini gimana ini? Yahweh menciptakan. Ada 2 pencipta. Jangan lari ke Yahweh. Di Perjanjian Lama. Coba Pak Jerry di Yohanes 1 ayat 1 coba ditegaskan Pak Jerry. Biar dipuaskan itu. Ya, jadi beginilah kalau misalnya membeo ya begini, NRK hologos ya. Tensis tensis Yunaninya dalam diagram itu hologos NRK. Firman itu ada itu dari kata emi, n itu emi. Emi itu adalah bentuk verb imperfect person singular. Jadi menalarnya firman ada dari mulanya. Kemudian hologos prostonteon itu terjemahan lain ancur-ancuran karena pros itu tidak harus diterjemahkan bersama. Jadi memberi kesan, membangun opini ada 2, yang satu berbeda dari yang lain. Itu pros, itu toward to, itu tensis yang benar menurut diagram Yunani, menunjuk karena firman itu keluar. Jadi gini, persoalannya begini. Albert ngomong, berkata-kata. Perkataan Albert pasti menunjuk kepada Albert. Itu sederhana sekali, linear sekali. Kesia berkata-kata, perkataan Kesia menunjuk kepada Kesia, orang yang berkata-kata. Makanya di terakhir itu dalam tensis Yunaninya kai theos en hologos. Ya.
Kai, Theos, and Hologos. Ya. Jadi Allah itulah firman. Allah itulah firman. Ayat kedua dia bilang, ia pada mulanya bukan bersama, ia itu firman kembali kepada Hologos itu menunjuk kepada Theos, ya, menunjuk kepada Theos. Jadi mau putar-putar kedudukannya terakhir itu adalah subjek, dua-dua nominatif. Ya, kalau bro paham gramatikal ya bro, buka saja ya. Saya tidak bermaksud melecehkan ya, tetapi kalau rasa dilecehkan ya, hajar aja, nggak apa-apa. Ya, jadi buka saja, perhatikan gramatikalnya, buka diagram Yunaninya. Jadi firman itu menunjuk kepada Theos. Ya. Theos di sini kalau buka Septuaginta Dictionary, diarahkan Septuaginta Dictionary, kamus Septuagintanya itu kenanya Theos L ya, tunggal ya, bentuknya tunggal, L. Theos itu L, bentuknya tunggal. Nah, L ini sebutan bagi Sang Yahweh. Makanya ada El Gibor ya. L, banyak sekali L, itu penyebutan ya. Jadi ini sebenarnya tesisnya yang jadi akhirnya Yahweh sendiri yang menciptakan. Yahweh itulah Yesus, Yesus itulah Yahweh, mau dibalik-balik tetap sama. Akulah dia, bukan akulah mereka ya. Akulah dia, ini menunjuk kepada person tunggal, singular, akulah dia. Nah, gimana Pak Albert bisa mengartikan, memaknai ketika Yesus mengatakan akulah dia? Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu pada bilangan ya 64 ya, akulah dia. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, maka kamu akan mati. Akulah yang menghidupkan. Ya. Jadi ini klaim yang sama. Ya, masa ada dua pribadi dengan klaim yang sama? Yang mana yang maha kuasa? Ya. Jadi tolonglah dinalari dengan benar lah, jangan maksa logi lah. Karena Trinitas tidak ada di dalam Alkitab secara keseluruhan. Jadi jangan coba-coba membangun narasi untuk mengada-adakan Trinitas. Orang Yahudi tidak pernah memahami apa itu Trinitas. Jadi jangan maksa logi. Ya. Orang Yahudi tidak pernah memahami bahwa yang menciptakan itu adalah Trinitas, bro. Yahudi nggak pakai PB. Dengar baik-baik itu. Maka mereka nggak ngerti. Kenapa? Yahudi nggak pakai PB. Jangan bawa Yahudi. Bawa orang Kristen aja. Buang aja Yahudi. Yahudi itu buang aja. Lalu kenapa ada pakai referensi PL? PL bukan Yahudi. Sudah selesai bicara belum? Yahudi. Nanti saya lagi gantian dong kalau begitu. Pak Jerry kan udah bantal teksnya. Stop dulu, saya bicara dulu. Gimana ini debatnya kacau balau. Mau kayak kemarin lagi kita debat ini. Yang satu belum ngomong kok. Jangan dulu. Berhenti dulu bicara. Saya nggak mau kayak kemarin. Kemarin tuh kacau balau, nggak karu-karuan kemarin tuh. Saya jawab dulu dong. Jadi pros menuju kepada, saya setuju. Itu juga kata Yunani pros seperti itu. Tapi pros itu juga bersama. Atau pros itu secara harfiah, secara literal, pros itu berarti face to face, berhadapan. Saya punya kutipan-kutipan teolog-teolog yang membahas gramatika Yunani tentang itu. Jadi face to face, kenapa? Makanya itu lain menerjemahkan bersama. Bersama, karena secara harfiah face to face, bersama. Makanya itu bersama. Nah, sekarang di dalam teks tersebut jelas berbeda antara logos dengan Bapa, berbeda. Kenapa? Karena klausa 1C. Nah, ini katanya Pak Jerry ngerti gramatika. 1C mengatakan dan firman itu adalah Allah. Kai Theos en Hologos. Ada dua kata benda di sana. Pertama Theos, yang kedua Logos. Kata benda pertama Theos tidak pakai definite article. Tapi kata benda kedua Logos itu menggunakan definite article. Pertanyaannya, kenapa Theos tidak pakai kata sandang tertentu?
Karena di situ sebagai predikat di mana subjeknya itu adalah logos. Adalah logos itu. Makanya dia tidak pakai kata sandang tertentu. Ya kan? Di situ. Justru itu kenapa tidak pakai kata sandang tertentu? Itu justru Yohanes sengaja supaya untuk membedakan antara logos dengan Bapa itu sendiri. Yohanes ingin menunjukkan bahwa logos dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda. Kalau firman dan Bapa itu menuju pada pribadi yang sama, maka kedua kata benda, logos dan theos di frasa yang ketiga atau di klausa ketiga, di klausa yang ketiga dan firman itu adalah Allah, itu harusnya dua-duanya menggunakan kata sandang. Harusnya ho theos and ho logos. Dan karenanya firman itu identik dengan Bapa. Firman itu sama dengan Bapa. Tapi Yohanes berkata, firman itu adalah theos tanpa kata sandang ho. Artinya bahwa apa? Artinya firman itu mempunyai keberadaan, esensi, kualitas, karakter seperti Allah. Sama seperti Allah. Seesensi maksudnya. Itu gramatikanya begitu. Maka firman dan theos, logos dan theos itu dibedakan keduanya.